Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berbicara dengan kejujuran yang menenangkan sekaligus menantang. Ia tidak menjanjikan jalan yang bertabur bunga bagi para pengikutnya. Sebaliknya, ia memberikan peringatan dini tentang tantangan, penolakan, bahkan penganiayaan yang mungkin terjadi. Namun di tengah bayang-bayang kesulitan itu, Yesus memberikan sauh harapan yang kokoh, kehadiran Roh kebenaran. Tugas utama kita sebagai orang beriman adalah menjadi saksi. Yesus mengatakan, "Kamu juga harus bersaksi, karena kamu bersama-sama dengan Aku sejak semula." Menjadi saksi bukan sekadar berbicara tentang Tuhan, melainkan menunjukkan cara hidup yang berbeda di tengah dunia. Namun Yesus tahu bahwa bersaksi dengan kekuatan sendiri adalah hal yang mustahil. Itulah sebabnya Ia mengutus Roh Kudus, seorang penolong, Parakletos, yang keluar dari Bapa untuk menyertai kita. Roh inilah yang memberi keberanian saat kita merasa takut dan memberikan kata-kata saat kita bungkam. Yesus juga mengingatkan bahwa akan datang masa di mana orang-orang yang menganiaya para murid merasa bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Ini adalah peringatan tentang bahayanya merasa paling benar, namun kehilangan kasih. Dunia mungkin menolak kita bukan karena kita jahat, tetapi karena dunia tidak mengenal Bapa dan Yesus dengan benar. Ketidakpengenalan dunia akan kasih Allah seringkali bermanifestasi menjadi kebencian terhadap mereka yang membawa terang.
Mengapa Yesus mengatakan semua ini sebelum hal itu terjadi, agar kita tidak kecewa dan murtad? Tuhan ingin iman kita berakar pada realitas, bukan pada ilusi kenyamanan. Ketika kita menghadapi kesulitan karena mempertahankan integritas iman, kita tidak perlu takut. Justru dalam tekanan itulah kesaksian kita menjadi paling murni. Kita dipanggil untuk tetap setia, bukan karena situasi mendukung, tetapi karena kita tahu siapa yang kita percayai. Bersama Roh Kudus, kita dimampukan untuk tetap berdiri tegak, membawa kebenaran di tengah kegelapan, dan menjadi saluran kasih, bahkan bagi mereka yang menolak kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas peringatan dan penguatan-Mu melalui sabda hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami memiliki keberanian untuk menjadi saksi-Mu yang setia di tengah tantangan zaman. Saat kami merasa lemah dan gentar menghadapi penolakan dunia, ingatkanlah kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Berilah kami hikmat untuk tetap memancarkan kasih-Mu, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Semoga iman kami tidak goyah, namun semakin murni dalam pengabdian kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.